Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla wa ala, karena kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, yang pada pembahasan yang lalu sempat kita sampaikan pada bagian pertama tentang keutamaan Islam. Di antara nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada manusia yaitu nikmat Islam. Bagaimana tidak, di mana nikmat yang mulia ini ketika mereka dulunya dalam keadaan tidak beriman, mereka dalam keadaan kufur, kemudian mereka berikrar dengan kalimat syahadat, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila keislamannya itu bagus. Maka agar Islam kita ini berkualitas, salah satu jalan yang bisa kita lakukan yaitu berkumpulnya kita dalam majelis-majelis ilmu. Sebagaimana kepada pembahasan yang lalu ketika kita membahas tentang 90 soal tanya jawab terkait masalah akidah, di mana mu'alif mengawali dengan ta'allum, belajar, karena tidak akan mungkin seorang hamba bisa menjalankan agama ini dengan benar, menjalankan perintah Allah dengan baik, manakala mereka tidak berilmu. Makanya kebanyakan terjadi saat ini, banyak orang semangat beribadah tanpa didasari dengan semangat menuntut ilmu. Mereka semangat sholat, mereka semangat puasa, tetapi semua itu tidak didasari dengan semangat menuntut ilmu agama. Padahal ulama-ulama terdahulu, contoh saja Imam Asy-Syafi'i, beliau di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini sebagai pondasi. Maka termasuk suatu aib, ya, termasuk hal yang bukan aib, ya, termasuk hal kekurangan bagi seorang muslim manakala mereka tidak mau menghafalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pondasi kita. Kita bisa sholat, ya, di antaranya dengan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah itu mengangkat suatu kaum di antaranya dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an. Makanya hafalkan, pelajari isinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan Islam pada bagian yang kedua, yang mana kita masuk pada poin berikutnya, yaitu poin yang keempat. Di antara keutamaan agama Islam, bahwasannya kemenangan, kemuliaan itu terdapat dalam Islam ini. Dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qad aflaha man aslama. Rasul menyebutkan sungguh telah beruntung, ya, siapa yang beruntung, man aslama, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Kemarin kita sampaikan kenapa orang itu dikatakan masuk Islam itu kok beruntung.
Karena diantaranya ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu di antara dosa terbesar adalah dosa di mana seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni yang namanya dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selainnya kecuali mereka mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa taubat dari kesyirikan ini? Yaitu mereka, atau apa dari taubatnya itu, mereka berikrar, bersyahadat masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka bersyahadat, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sampaikan hal itu disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 38. Ya, surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, di antaranya Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekufurannya, mereka berhenti dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ampuni semuanya, Allah hapuskan semuanya. Makanya dikatakan beruntung, qad aflaha man aslama, kata Nabi. Sungguh beruntung siapa itu? Man aslama, orang yang masuk ke dalam agama Islam. Keberuntungan yang luar biasa. Makanya ini termasuk nikmat yang sangat besar. Ya, jangan sampai nikmat ini digadaikan. Apalagi hanya sebagian kecil untuk dunia. Dia gadaikan keislamannya untuk jabatan. Dia gadaikan keislamannya untuk bagian-bagian dari dunia, harta atau yang lainnya. Naudzubillah. Maka berhati-hati, karena yang namanya syubhat itu luar biasa cepat meracuni hati seorang hamba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, melanjutkan hadis tersebut, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan, dan diberi rizki yang cukup. Ya, ketahuilah bahwasanya rizki itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita disuruh ikhtiar. Ya, kita disuruh ikhtiar. Makanya ada istilah tawakal. Tawakal itu bukan hanya sekedar pasrah bongkokan, tidak, tapi ikhtiar, ada usaha. Nabi pernah menyebutkan, lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Sekiranya kalian bertawakal haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal. Sebenar-benarnya tawakal, bukan hanya sekedar tawakal ya, sebenar-benarnya tawakal, ada ikhtiar, ada doa. Dalam tawakal itu ada dua hal ini. Ketika seorang itu dikatakan tawakal, ada doa, ada usaha. Pahami? Ya. Wis aku tawakal. Ketika dia berkata aku tawakal, berarti harus ada dua unsur ini, doa, usaha. Seperti saat ini, sekarang ini lagi merebak yang namanya virus corona. Ya, kita berikhtiar, ikhtiar apa? Menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita pada hal itu. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Itu diantara doanya. Termasuk zikir pagi petang yang diajarkan Nabi, bismillahi la yadhurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu dibaca, itu bagian dari tawakal. Nggak bisa kemudian orang wes tawakal kemudian dia nggak pernah doa, nggak pernah ikhtiar. Ini belum dikatakan tawakal. Karena tawakal itu harus ada yang namanya usaha. Seperti seekor burung, kata Nabi, lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkuli la razaqakum. Sekiranya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, aku akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung itu diberi rizki. Coba
buruh nggak punya pekerjaan, ya, nggak tahu di mana harus mencari makan. Pokok dia pagi hari berangkat, kemudian pulang, anaknya kenyang, dia kenyang, besok lagi berangkat nggak tahu mau kemana. Ada ikhtiar, ada usaha. Maka ini seharusnya yang ada pada diri seorang muslim, ya. Rizki itu Allah akan berikan kepada kita manakala seorang hamba itu, ya ini tadi. Kemudian waqanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah memberikan sifat qanaah, merasa cukup atas rizki yang ia terima. Orang itu hidupnya akan tenang manakala dia mendapatkan atau memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah ini kalau kata orang Jawa adalah nrimo ing pandum, di mana kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita setelah adanya ikhtiar dan usaha. Pahami? Jangan disalahartikan sifat qanaah ini atau qanaah ini yang sebenarnya. Qanaah itu merasa cukup atas rizki yang ia terima. Setelah kita ikhtiar, ya, Allah berikan sekian, alhamdulillah, ini adalah rizku minallah, ini adalah bagian dari ini bagian kita gitu. Apa yang luput dari kita setelah kita usahakan dan kita doakan, berarti itu bukan jatah kita. Pahami? Apa yang kita usahakan, apa yang kita minta, kita doa, kemudian lepas dari kita, maka itu bukan bagian dari diri kita. Itu bukan milik kita sepenuhnya. Makanya seorang muslim kalau memahami hal ini akan tenang kehidupannya. Ini kita sudah usaha, kita sudah ikhtiar. Contoh seorang siswa, mahasiswa, dia belajar. Sudah belajar luar biasa. Pagi siang malam dia terus belajar. Dia juga terus berdoa. Qadarullah waktu ujian, dia nilainya terendah. Itulah sebenarnya yang terbaik untuk kita. Seorang muslim, ya sudah, ini sudah jatah saya. Tenang kehidupannya. Seorang muslim itu harus ada sifat tenang dalam dirinya. Kalau belum ada ketenangan dalam diri kita, perlu dipahami berarti keislaman kita ini masih perlu dipertanyakan. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum perang Badar pun dia masih berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, gak kupuh. Orang Islam itu sifatnya nggak gampang kupuan, nggak gampang kupuh dalam bahasa Indonesia ya, nggak, ya kupuh itulah ya pokoknya, nggak gampang kupuh. Itu sifat seorang muslim. Itu ada pada diri mereka. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, ya. Dan Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup atas rizki yang ia terima. Dia sudah bekerja pagi siang malam, dapatnya 100.000 dalam sehari, alhamdulillah, itu bagian dari dia, ya. Ikhtiar yang penting. Yang penting mau ikhtiar. Usaha dulu, bagaimanapun hasilnya itu urusan nanti. Coba dilihat kisahnya Maryam ketika beliau mengandung Isa putranya. Dalam kondisi hamil, Allah perintahkan beliau untuk menggoyangkan, ya, pohon kurma. Secara nalar nggak mungkin orang yang hamil tua kemudian suruh menggoyangkan pohon kurma, nggak mungkin kurma ini jatuh. Baru yang muda-muda ini saja anot tegan yang kelopo rok kan wite, jatuh nggak pohonnya. Secara logika nggak masuk, tapi Allah merintahkan kita ikhtiar, usaha sudah, coba dulu. Makanya aneh bila seorang muslim itu mundur sebelum berjalan, mundur sebelum mulai. Allah perintahkan sudah ikhtiarkan, sudah usahakan. Allah perintahkan Maryam coba goyangkan pohon kurma itu. Jadi Isa itu lahir di waktu musim kurma, ya. Isa alaihissalam ini sejatinya kita diperintahkan usaha kok, coba usahakan dulu. Makanya jangan mundur. Ayo hafalkan 30 juz. Waduh 30 juz kandel Ustaz. Yo kandel. Tapi ini zaman biyen nek hafalan lagu kan yo oke. Ya, coba dirubah. Jangan katakan tidak bisa sebelum kita memulai. Ya. Waduh 30 juz kandel Ustaz sakmene.
Iki nek diapalno pirang tahun. Jangan berat hati. Selama seorang itu mau berikhtiar, Allah akan mudahkan mereka. Ya, Allah akan mudahkan. Seandainya sifat menyerah, gampang berputus asa itu ada pada diri seorang mukmin, tentu sahabat-sahabat Nabi pada perang Badar yang 300 lawan 3 kali lipatnya mereka akan mundur duluan. Waduh, oke lawane. Opo yo iso menang. Kita cuma 300 sekian orang, sedangkan mereka jumlahnya banyak. Seorang muslim anti memiliki sifat demikian. Coba dulu, ikhtiar dulu. Dalam masalah apapun, termasuk dalam masalah rizki. Dan rizki dari Allah itu cukup untuk hidup, tapi gak akan cukup untuk bergaya hidup. Pahami? Rizki dari Allah, pemberian Allah itu cukup untuk hidup kita, tapi nggak akan cukup bila mana untuk bergaya hidup. Makanya jangan gaya kaken pola gitu loh. Ingat rumus fisika, semakin besar gaya maka tekanan semakin berat. Ya. Sama orang yang gayanya kaken pola, ikut tekanan hidupnya tambah oke. Makanya nggak usah kaken pola. Ya, nggak usah kaken pola. Sepedaan ra usah di blayer-blayer no, ra usah. Kaken gaya malah banyak tekanan hidupnya. Ya. Enggak usah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang telah masuk ke dalam agama Islam. Allah berikan kepada mereka rizki yang cukup dan Allah berikan qanaah, merasa cukup atas rizki yang mereka terima. Maka luar biasa, berapapun yang mereka dapatkan, kalau ada qanaah dalam diri mereka, yang terucap dari lisan mereka adalah kalimat alhamdulillah. Berapapun. Dan ini orang yang semacam ini lebih tenang dalam hidupnya daripada orang yang gajinya banyak tapi gak pernah merasa cukup. Lah untuk agar bisa qanaah ini diantaranya coba undur ila man huwa asfala minkum. Coba lihat orang yang di bawah kita. Alhamdulillah. Ya. Kita punya sepeda motor, alhamdulillah karena masih banyak yang gak punya sepeda motor. Kita punya sepeda ontel, alhamdulillah karena masih banyak yang cuma jalan kaki. Kita yang bisa berjalan kaki, alhamdulillah karena di sana banyak orang pengen berjalan. Ya, kita bisa berjalan, alhamdulillah. Ya. Inilah hidup sebenarnya, di mana kita selalu merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya sikap seorang muslim juga harus mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian Islam ini pula disebutkan, Umar bin Khattab pernah menyebutkan, nahnu qaumun, kita adalah suatu kaum, azzanallahu bil Islam, yang Allah muliakan dengan Islam. Ya. Umar bin Khattab kurang apa beliau dulu di awal-awal ketika Nabi diutus sebagai seorang Nabi, Umar bin Khattab masih orang yang berada di garda terdepan memusuhi Islam. Allah berikan hidayah kepada dia, Allah berikan petunjuk pada beliau, kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam. Apa kata beliau? Nahnu qaumun, kita adalah suatu kaum, a'azzanallahu bil Islam, yang Allah muliakan kita dengan Islam. Jadi ketika kita masuk ke dalam agama Islam ini, kita sebenarnya dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai kita menghinakan diri kita, kita keluar dari agama Islam. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita semua. Allah sudah muliakan kita dengan Islam. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus beliau. Untuk apa? Di antaranya untuk mengentaskan di mana umat-umat atau kaum saat itu berada dalam kejahiliaan. Dari kejahilian, kegelapan, dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang tidak beradab dan semisalnya. Makanya Nabi pernah menyebutkan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi selain diutus, pertama
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Tidaklah ya diutus pada tiap-tiap kaum itu seorang rasul untuk menyampaikan an i'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah, tinggalkan yang namanya taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini tugas rasul yang pertama. Yang kedua diantaranya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin tadi. Selain ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dua hal penting. Pertama, hablu minallah, hubungan dengan Allah diperbaiki. Yang kedua, masalah akhlak. Karena kita tahu orang-orang Arab di zaman jahiliyah, ya, mereka adalah suatu kaum di mana kalau nggak perang, minum-minuman, berjudi dan semisalnya. Makanya disebut zaman jahiliyah. Apa jahil itu? Jahil, zaman kebodohan. Karena mereka tidak menyembah kepada Rabb yang menciptakan mereka. Mereka tidak menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya dikatakan jahil. Makanya kalau zaman sekarang masih ada sesuatu yaitu jahil gitu loh. Mereka dikatakan jahil bukan karena urusan dunia mereka nol lah. Mereka kaum yang pandai dalam perdagangan, rihlatas sita'i was saif. Tapi mereka dikatakan jahil karena mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka menyekutukan Allah. Akhlak mereka na'udzubillah. Mereka rela ya menjadikan istri-istri mereka sebagai taruhan. Mereka rela membunuh anak-anak perempuan mereka. Itulah mereka. Mereka minum dan semisalnya. Makanya Umar bin Khattab beliau mengatakan kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Maka bila kalian mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, Allah akan menghinakan kalian. Ya, ini makanya pentingnya kita mendalami Islam. Biar Islam kita itu Islam yang berkualitas. Ya, Islam kita itu Islam yang berkualitas, bukan Islam KTP, enggak, tapi Islam yang benar-benar kualitas. Dan ini yang harus benar-benar kita pahami saat ini. Umat Islam keislamannya harus berkualitas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan Islam yang lain, ya, di antara keutamaan Islam yang lain bahwasannya Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Kata beliau, "Innallah la yadhlimu mu'minan hasanatan." Allah tidak mendolimi suatu kebaikan pun dari seorang muslim. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah balas kebaikan mereka di dunia dan Allah balas pula di akhirat. Perhatikan keutamaan bagi umat Islam. Ketika umat Islam ini melakukan kebaikan, yujza, Allah balas fid dunya, di dunianya, wa yujza biha fil akhirah, dan Allah berikan balasan di akhirat. Perbandingannya, kalau orang yang tidak beriman wa amal kafir, adapun orang-orang yang kafir itu fayut amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Kalau orang kafir diberi makan dengan kebaikan yang dilakukan karena Allah di dunia. Jadi jangan heran kalau orang kafir mereka dibalas kebaikannya di dunia. Yo ojo kaget. Karena sedikit atau banyak kebaikan Allah balas. Kalau orang itu beriman, Allah balas di dunia dan Allah balas di akhirat. Kalau dia orang-orang kafir, kata Nabi, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir diberi makan dengan kebaikan yang dilakukannya karena Allah di dunia.
hatta idza afdha ilal akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha, sehingga jika tiba akhirat ia tidak punya kebaikan yang bisa dibalas sedikit pun. Makanya orang-orang kafir di akhirat tidak ada balasan kebaikan. Makanya ketika kita masuk ke dalam Islam, ini pembedanya, sekatnya di sini. Orang yang beriman, orang yang masuk ke dalam Islam, yujza biha fid dunya, Allah balas kebaikannya di dunia, wa yujza biha fil akhirah, dan ditambah lagi balasan di akhirat. Jelas? Adapun orang yang kafir, Allah balas kebaikannya di dunia, Allah beri mereka makan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Adapun di akhirat tidak ada sedikit pun balasan kebaikan untuk mereka. Nggak ada balasan kebaikan bagi mereka. Ya ojo arep-arep pahala kebaikan di akhirat. Makanya orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak mau bersyahadat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak beriman. Di mana tempat mereka? Finnari khalidina fiha, kekal, karena nggak ada balasan kebaikan. Ya, nggak ada balasan kebaikan sedikit pun bagi mereka di akhirat. Dan ini harus kita imani. Ya, ini harus kita imani. Maka aneh bila ada orang mengatakan wis kabeh agama podo. Inna dina indallahil Islam, agama yang mulia di sisi Allah, yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Ini akidah yang harus diimani oleh seorang mukmin. Ini akidah yang harus diimani oleh seorang muslim. Yang mengatakan agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam bukan kita, kita cuma menyampaikan. Ya. Makanya perlu belajar lagi orang-orang yang mengatakan persamaan agama itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekat pembedanya. Orang-orang yang beriman, mereka ya yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah berikan kebaikan mereka ya di dunia dan dibalas pula di akhirat. Double jadinya. Dan kebaikan yang mereka lakukan, ingat, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun, bahkan sekecil debu, itu akan dibalas oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terbatas. Pahala apa yang tidak terbatas? Sabar. Masuk di dalamnya puasa. Kenapa puasa kok pahalanya tanpa batas? Di antaranya karena puasa mencakup di dalamnya 3 kesabaran. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan maksiat. Karena ingat, orang yang bermaksiat ya, orang yang bermaksiat sedangkan dia berpuasa, maka puasanya tidak mendapatkan pahala. Ya, ini diantaranya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga, sabar menerima ketentuan Allah. 3-tiganya ada pada orang yang berpuasa. Dan kita tahu innama iwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas, ya, Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar, pahala tanpa batas. Makanya dalam puasa itu juga pahalanya tanpa batas. Makanya nek poso ya kudu sabar. Ya, ora gampang muring-muring. Makanya salah satu terapi untuk mengurangi sifat marah kita puasa. Itu luar biasa itu. Ben iso sabar. Karena ingat rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Betapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapat cuma lapar, cuma haus. Kenapa? Karena di dalamnya masih bermaksiat. Ketika dia puasa masih gampang marah-marah. Ya. Puasa coba. Kalau kita masih ada sifat gampang marah, hati yang keras, selain membaca Al-Quran, coba puasa. Soalnya wong puasa iki yo gak gampang muring-muring, ya. Nek puasa Senin Kamis isek kurang Daud. Nah,
Daud isek kurang tambah, Daud Senin Kemis. Ayamul bid. Wow, Masya Allah itu. Untuk mengurangi sifat kita, sifat marah, keras dan lain sebagainya. Selain baca Al-Quran yaitu tadi. Karena dengan puasa kita dituntut untuk sabar. Harus ya, sabar menjalankan perintah Allah pagi sampai sore nggak makan. Sabar pagi sampai sore nggak mengucapkan rofath wal fusuk, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan keji saat puasa. Ya, ini. Dan ingat, sekecil apapun kebaikan orang-orang yang beriman, Allah akan balas di dunia dan Allah balas nanti di akhirat. Maka beruntung orang-orang yang beriman. Makanya jangan sekali-kali gadaikan agama kita, gadaikan keislaman kita, jangan sampai kita gadaikan dengan apapun. Apalagi dengan dunia, yang dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat meninggalnya satu orang, ya, meninggalnya satu orang dengan dunia ini lebih berharga nyawa satu orang daripada hancurnya alam semesta. Ya. Makanya Islam itu menjaga kehormatan seseorang, jiwa seseorang. Makanya dalam masalah virus corona ini juga Islam itu sangat mewanti-wanti, para ulama sangat berhati-hati. Karena meninggalnya satu orang dalam Islam, meninggalnya satu orang dalam Islam itu lebih utama, lebih baik. Kalau antara dunia yang hancur daripada satu nyawa yang hilang, lebih baik nih dunia yang hancur. Satu nyawa seorang muslim itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita pahami. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, orang yang beriman Allah balas mereka di dunia dan Allah balas di akhirat. Adapun orang-orang kafir yang mereka tidak beriman, maka mereka hanya dibalas di dunia. Makanya ojo iri nek ono wong-wong kafir kok mangane luwih enak gitu loh. Ketoke kok sugih gitu. Paham? Mereka kelihatannya kok lebih rezekine luwih oke. Yo, kita udah tahajud, sudah puasa, sudah kerja, sakmono wae. Dan mereka enggak tahu sholat, enggak tahu opo, ibadah ora, kufur pisan tapi rezekine lancar. Ya. Ingat, kebaikan yang mereka lakukan Allah balas. Di mana? Di dunia. Di akhirat mereka tidak dapat balasan kebaikan sedikit pun. Yang dapat adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan Islam, amal yang sedikit dapat menjadi amal soleh yang banyak dengan sebab Islam yang sahih, yang benar. Perhatikan, yaitu tauhid, ya, tauhidullah dan al-ikhlas. Beramal sedikit namun diberikan ganjaran dengan pahala yang melimpah. Ingat anak-anak, sebanyak apapun amal kita, kalau kita melakukan kesyirikan, maka amal baik kita akan hapus. Ya. Wa man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad habita amaluhum, maka amalnya berguguran. Seperti debu yang bertebaran. Makanya Nabi itu mewanti-wanti. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, sembahlah Allah, jangan menyekutukan. Karena ketika orang itu menyekutukan Allah, maka pahalanya akan habis. Hati-hati ini. Dan dalam beramal soleh, ingat ada syarat 3 hal. Syarat mutlak Islam. Ingat, syarat mutlak Islam. Kemudian ikhlas dan mutabaah. Islam berarti tauhid. Kemudian yang selanjutnya ikhlas, yang selanjutnya mutabaah. Mutabaah itu mencontoh Nabi. Ingat, bila salah satu tidak terpenuhi, maka amalnya tidak diterima. Orang itu sholat subuh,
Salat subuh berapa rakaat? 2. Dia lakukan 3 rakaat, maka sholatnya tidak diterima meskipun secara kuantitas lebih banyak, secara jumlah lebih banyak. Kenapa? Nabi ngajarkannya cuma 2. Jelas? Begitu pula dia sholat subuh sudah 2 rakaat, tapi dia sholat karena manusia, sholatnya juga tidak diterima. Kenapa? Dia beramal li ajlin nas, untuk manusia. Sedangkan syarat ibadah diterimanya amal sholat itu ikhlas, mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Islam kita dilarang membuat suatu ajaran amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam urusan agama. Ingat, adapun urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham. Ya, kalian lebih paham. Berhaji naik pesawat boleh? Urusan apa ini? Dunia. Ya, harus dibedakan mana urusan dunia dan mana urusan ibadah. Jelas? Jelas ya. Puasa ibadah enggak? Ibadah. Kapan dimulainya puasa? Min tulu'il fajri, terbitnya matahari, ila ghurubish syams, sampai tenggelamnya matahari. Boleh enggak seandainya orang puasa min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari sampai jam 9 malam? Boleh? Enggak boleh. Ketika ada adzan harus dia berhentikan puasanya. Jelas ini. Makanya di antara sunnah puasa itu menyegerakan berbuka. Nek wis adzan yondang batalno. Makanya adzan hati-hati, harus tepat waktu. Jelas? Para muadzin perhatikan, nek adzan maghrib lebih baik ya, jangan sampai mendahului sebelum waktunya. Karena ini waktu di mana banyak orang yang puasa. Dan orang puasa itu jarang delok jam, gak ngerti iki wis wayahe maghrib apa durung. Pokok adzan berarti wis maghrib iki. Jelas. Lah kalau kalian adzan sebelum waktunya, engko ana wong buka, sampean tanggung jawab. Jelas. Ya, hati-hati makanya. Usahakan tepat waktu. Ya, usahakan apa meneh poso Ramadan. Ojo sampai nek adzan maghrib disii, nek wayah adzan subuh ngureni. Nah, itu aja sampai. Ini harus kita perhatikan. Jadi harus ada ikhlas, mutaba'ah, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayo surat apa? Al-Bayyinah. Ini perhatikan ya. Itu pondasi dalam beribadah, ikhlas dan mutaba'ah, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dibuat-buat dalam masalah ibadah. Kalau kita buka buku kecil Kutaib tentang hadis Arba'in An-Nawawi, di sana disebutkan 2 riwayat, pertama dari Umar atau Utsman, yang kedua dari Aisyah, tentang masalah perbuatan-perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama, perbuatan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi kemarin kita sampaikan pada pembahasan Kutaib kecil yang merah itu 90 tanya jawab dalam masalah akidah. Man abadallah, perkataan Umar bin Abdul Aziz, man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu, kana ma yufsidu aksara mimma yuslih, kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Hati-hati. Maka ayo luangkan waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kok ibadah kita bisa sempurna bila kita tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu mereka rela berjalan ratusan ribuan kilometer, berjalan sampai kencing darah, ya, menjual perabotan rumahnya, sampai yang namanya pilar-pilar genteng di rumah itu dijual mereka untuk mempelajari ilmu agama. Karena apa? Karena begitu pentingnya masalah agama ini.
Karena dengan inilah mereka akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, masalah amal ini disebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Jihad dan Imam Muslim dalam kitab Imarah. Anil Barra, dari Barra radhiyallahu an yaqul, beliau berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid. Seorang laki-laki yang memakai pakaian besi pernah mendatangi Nabi. Faqal, kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, uqatilu au uslim. Wahai Rasulullah, apakah aku boleh ikut perang ataukah aku masuk Islam? Fa aslama summa qatala fakutila. Maka orang ini masuk Islam. Ya, orang ini masuk Islam, summa qatala, kemudian ikut berperang. Fakutila, ya. Qatala summa kutila, dia masuk Islam, ikut berperang, kemudian terbunuh dalam peperangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini, laki-laki ini beramal sedikit namun diganjar sangat banyak. Dia sebelumnya belum masuk Islam, masih dalam keadaan kufur. Dia ada sahabat Nabi dan para sahabatnya mau berperang. Seorang ini tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatil au uslim, saya berperang atau masuk Islam? Apa kata Nabi? Masuk Islam dulu baru ikut berperang. Artinya apa? Ketika dia ikut berperang, sebelum dia masuk agama Islam, di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia masuk Islam kemudian dia berperang, maka ketika dia gugur masuk syahid, dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, ini pentingnya Islam. Dia baru beramal sedikit, baru masuk Islam terus perang. Urung apa-apa iki. Zakat yondi. Puasa belum. Dia masuk Islam kemudian berangkat berperang, dia meninggal. Bisa dibayangkan, amalnya cuma 2 loh, bayangkan. Kalau dihitung amal yang besar ini, dia masuk Islam, kemudian berperang, kemudian mati dalam perang, sudah. Tapi dibalas dengan ganjaran yang besar. Ya, ini. Maka sekali lagi, ini menjadi penyemangat kita. Jangan gadaikan keislaman kita semua. Ya. Dan jaga keislaman kita, kuatkan keislaman kita dengan apa? Belajar agama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena sekali lagi, tidak akan mungkin kita bisa beribadah dengan baik, menjalankan keislaman kita dengan baik tanpa didasari dengan ilmu agama. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan bagian 3 tentang keutamaan Islam akan kita lanjutkan pada besok malam insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.